Bab 3. Kutukan Ciafo. Orang yang termasuk oleh jin bertubuh pendek gempal dan berambut hitam. Matanya lebar berwarna coklat tua. Ia mengenakan setelan berwarna cerah, terbuat dari bahan yang kelihatan mahal, berkilat seperti sutra. Wajahnya yang halus tidak menampakkan jejak umur maupun pikiran, tapi saat itu berwarna kemerahan, seakan-akan sedang marah. Senyora Darnley, harap Anda, kalimat orang itu terputus. Karena saat itu barulah ia melihat bahwa di ruangan itu ada orang lain, yaitu Paman Titus dan trio detektif. Kening pria Spanyol itu berkerut, sementara bibirnya menipis. Saya tadi mengharapkan Anda, ia berhenti lagi, seolah-olah sedang mencari-cari kata dalam bahasa Inggris. Saya tadi berharap akan menjumpai Anda sendirian, tanpa tamu, katanya kemudian. Silakan duduk semuanya, kata Mrs. Darnley, sambil menduli duduk. Ia memandang Senyor Santora, lalu mengangguk dengan sikap yang tidak bisa dibilang ramah. Saya sedang bercerita pada kawan-kawan saya ini tentang koleksi yang paling saya banggakan, tentang cermin hantu ini. Cermin peninggalan Ciafo, penyihir termasyur, kata Santora, sambil duduk. Ia meletakkan sebuah paket yang dibungkus dengan kertas putih ke atas meja tempat lampu yang ada di sampingnya. Cermin yang mengagumkan, sangat mengagumkan, kata Mrs. Darnley. Senyor Santora, saya sendiri pernah bersusah payah ketika berusaha memperoleh beberapa di antara cermin-cermin koleksi saya. Tapi sikap Anda yang ngotot sudah keterlaluan. Konyol. Keinginan memiliki cermin peninggalan Ciafo bukan kekonyolan, kata pria Spanyol itu. Mrs. Darnley, Senora, saya ingin berbicara sebentar dengan Anda, antara empat mata. Itu tidak perlu, jawab Mrs. Darnley, karena tidak ada yang harus dibicarakan. Oh, ada, Senora. Suara pria Spanyol itu meninggi. Sikap duduknya berubah, membungkuk ke depan. Ia menunggu. Tapi semua tetap duduk seperti patung, di kursi masing-masing. Tidak ada yang beranjak. Begitu rupanya, kata Senyor Santora kemudian. Jadi harus ada saksi pembicaraan kita. Baiklah, jika itu keinginan Anda, Senyora. Saya sudah mengajukan penawaran yang menarik sebagai imbalan cermin itu. Sekarang saya akan lebih bermurah hati lagi. Anda saya beri $10.000 untuk cermin Ciafo itu. Ditambah sesuatu dari koleksi saya. Kini disodorkannya paket berbungkus kertas putih itu ke arah Mrs. Darnley. Ini cermin muka yang ditemukan di tengah reruntuhan kota Pompei. Mrs. Darnley tertawa. Uang saya sendiri sudah banyak, melebihi yang menurut perkiraan akan mungkin saya belanjakan, katanya. Sedang peninggalan dari kota Pompei bukan merupakan barang yang sangat langka. Tapi cuma ada satu cermin Trasgos, cermin hantu tanah. Betul, hanya ada satu cermin semacam itu, kata Senyor Santora. Sependapat. Hanya ada satu di dunia ini. Dan saya harus bisa memilikinya, Senyora. Tidak bisa, kata Mrs. Darnley. Tapi ini penting sekali artinya. Anda tak akan bisa membayangkan betapa pentingnya, seru Santora. Tentu saja penting, jika memang satu-satunya di dunia. Tapi bagi saya itu sama pentingnya, seperti bagi Anda. Kenapa koleksi Anda harus lebih baik daripada kepunyaan saya? Anda harus saya peringatkan, Senyora, kata Santora dengan suara keras. Tangannya terkepal. Jupiter Jones melihat bahwa Mrs. Darnley meluruskan sikap duduknya. Terhadap apa, Senyor Santora? Tanya wanita itu, sambil menatap wajah pria Spanyol itu lurus-lurus. Tahukah Anda, Senyor, bahwa hari ini ada orang memasuki rumah ini secara paksa? Ia terpergok di sini, dalam ruangan ini. Wajah Senyor Santora yang semula nampak merah, langsung berubah, menjadi agak pucat. Ia melirik ke arah cermin. Dalam ruangan ini? Tapi, tidak. Dari mana saya bisa mengetahuinya? Mudah-mudahan saja begitu, jawab Mrs. Darnley. Pria Spanyol itu menatap lantai sesaat, lalu memandang tangannya sendiri. Ia dipergoki? Di sini? Santora mengangkat kepalanya kembali, lalu tersenyum. Nampak bahwa ia memaksa diri. Ya, menurut berita-berita dalam surat kabar daerah, di sini berkeliaran pencuri-pencuri yang suka memasuki rumah-rumah yang sedang kosong di siang hari. Mudah-mudahan polisi di sini akan bersikap keras terhadap orang itu, Senyora. Sayangnya ia berhasil meloloskan diri, kata Mrs. Darnley. Ah, begitu ya.
Kening Santora berkerut, seakan-akan ia sedang memikirkan suatu masalah. Saya tidak bisa bercerita apa-apa mengenai orang yang masuk kemari itu, Senyora, katanya. Kita sama-sama tahu, seorang laki-laki bertubuh kecil takkan mungkin kuat membawa sendiri cermin Ciavo. Tapi cermin itu mengandung ancaman. Ah, kata Mrs. Dunley. Saya selama ini tidak sepenuhnya berterus terang pada Anda, kata Santora lagi. Saya ini sebenarnya bukan pengumpul benda-benda langka. Cermin peninggalan Pompei ini baru saya beli kemarin dari seorang pedagang di Beverly Hills. Mudah-mudahan saja tidak terlalu mahal harganya, kata Mrs. Dunley, dengan nada yang tidak lagi ketus. Bisa saja terlalu mahal, jika karenanya Anda tidak pantas sudi melepaskan cermin Ciavo, kata Santora. Soalnya begini, Senyora, macam-macam itu saja tidak ada duanya di dunia ini. Saya juga begitu. Saya ini tidak ada duanya. Tapi penampilan Anda tidak kelihatan terlalu istimewa, Senyor Santora. Mrs. Dunley kelihatan geli. Akan saya ceritakan sekarang kisah cermin itu, kata Santora. Saya sudah tahu, saut Mrs. Dunley. Itu hanya sangkaan Anda saja. Baik air muka maupun nada suara Santora tidak lagi mengesankan kemarahan. Ia berbicara dengan suara lembut, nyaris seperti sedang memohon. Semasa hidupnya, Ciavo itu penyihir besar. Cermin itu dibuat khusus sesuai dengan pesannya. Dan ketika sudah jadi, banyak sekali ramalan yang diutarakannya. Ia bisa melihat ke dalam cermin, memandang tempat kehidupan makhluk-makhluk kerdil, hantu-hantu hidup dalam dunia di bawah dunia kita ini, dan hantu-hantu itu banyak menyebutkan hal-hal yang benar tentang berbagai kejadian yang akan datang waktu itu. Lalu pada suatu hari, Ciavo menghilang. Itu sudah saya ketahui, kata Mrs. Dunley. Dan cermin ini dititipkannya pada suatu keluarga di Madrid. Nama keluarga itu Estancia. Santora mengangguk. Semuanya benar sampai sebegitu, katanya. Tapi bukan hanya itu kisahnya. Ciavo banyak musuhnya. Orang-orang yang merasa takut padanya dan yang mengatakan bahwa ia mencelakakan mereka. Karenanya Ciavo tidak pernah mengatakan pada orang luar bahwa keluarga yang bernama Estancia itu sebenarnya keluarganya sendiri. Mereka istri dan anak lelakinya. Anak lelaki itu kemudian berputra dan putranya mendapat anak perempuan. Lalu ketika anak perempuan ini menikah, pupuslah nama keluarga Estancia. Tapi cermin sihir Ciavo tetap ada di tangan keturunannya. Kemudian, lebih dari 40 tahun yang lalu, jauh sebelum saya dilahirkan, cermin Ciavo hilang. Dicuri orang. Kejadiannya di Madrid. Tapi pencurinya menebus perbuatannya dengan bayaran yang mahal sekali. Ayah saya menemukan jejaknya. Lalu, ayah Anda? Seru Mrs. Dunley. Maksud Anda hendak mengatakan bahwa Anda ini keturunan Ciavo? Santora membungkuk. Ya, satu-satunya masih tersisa. Ayah saya sudah meninggal dunia. Sayalah satu-satunya keturunan yang masih hidup. Dan cermin itu harus kembali menjadi milik saya. Itu milik saya, dan saya harus mewariskannya pada anak lelaki saya. Mrs. Dunley tidak mengatakan apa-apa. Kelihatan bahwa ia sedang berpikir. Jika ayah Anda berhasil menemukan jejak pencuri itu, katanya kemudian. Jika cermin itu dicuri sekian tahun yang lalu, apa sebabnya tidak kembali menjadi miliknya lagi? Karena pencuri yang mula-mula mencurinya saat itu sudah mati, dan cermin Ciavo diambil penjahat lain. Di tangan kami, keturunan Ciavo, cermin ini aman. Kami mengetahui rahasianya. Kami tahu cara mempergunakannya. Dengan cermin ini, kami bisa mengetahui masa depan. Banyak gunanya juga kalau begitu, kata Mrs. Dunley. Memang, tapi berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang bukan keturunan Ciavo. Orang yang mencurinya dari ayah saya ditemukan sudah mati di rumahnya. Satu-satunya tanda yang ditemukan adalah semacam bekas terbakar di keningnya, tapi ia tidak bernyawa lagi. Dan cermin itu lenyap. Ayah saya melanjutkan upayanya, menemukan jejaknya. Sekali dengarnya bahwa cermin itu ada di tangan seorang laki-laki yang tinggal di Barcelona. Ayah saya datang ke tempat orang itu, tapi lagi-lagi terlambat. Orang itu sudah mati, menggantung diri. Pemilik rumah yang ditinggali orang yang bunuh diri itu menjual cermin itu dan orang yang membelinya juga mati menggantung diri, tanya Mrs. Dudley. Tewas dalam kecelakaan kereta api. Ia sudah mati sebelum ayah saya sempat menghubunginya. Lalu, anak laki-laki orang yang tewas itu memberikan cermin itu pada seorang teman yang hendak pergi ke Madrid. Iya, maksud saya, anak laki-laki orang yang tewas itu mengatakan sebelum tewas ayahnya melihat bayangan dalam cermin. Katanya ia melihat seorang lelaki berambut putih dan gondrong dengan mata berwarna hijau yang menatap dengan aneh. Yang dilihatnya itu bayangan Ciavo. Ayah saya tidak heran mendengarnya. Soalnya kami keturunannya tahu kemana Ciavo pergi ketika tahu-tahu menghilang.
Ia masuk ke dalam cermin, pergi ke tempat-tempat gelap di perut bumi, ke sarang hantu-hantu tanah. Ia masih tetap di sana sekarang. Tapi sekali-sekali ia datang ke balik cermin dan memandang keluar. Jika bagiannya nampak dalam cermin, itu berarti peringatan bahwa akan ada bahaya. Mrs. Darling memegang kerongkongannya. Ia masuk ke dalam cermin, seperti Alice yang masuk ke negeri ajaib, kata Jin. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Saya, itu tidak masuk akal bagi saya, kata Mrs. Darling. Itu kata Anda sekarang, kata Santora dan mantap. Tapi Anda kan tahu sendiri kelanjutannya. Orang yang pergi ke Madrid itu kemudian menjualnya pada seorang mahasiswa universitas di situ. Nama mahasiswa itu Diego Manolos. Tidak lama sesudah membeli cermin peninggalan Tiago, Manolos pergi dari Spanyol. Ia kembali ke tempat kelahirannya. Anda tahu tempat itu, Senyora Dudley? Sebuah pulau kecil di negara yang bernama Rufino. Di situ ia menikah dengan seorang wanita, teman Anda, yang sampai sekarang masih tetap teman Anda. Dan apa kata teman Anda itu tentang cermin ini? Ia tidak menyukainya, kata Mrs. Dudley. Menurut dia, cermin ini jelek. Kenyataannya memang begitu. Ia sebetulnya sudah lama hendak menghadiahkan kepada saya, tapi suaminya tidak mengizinkan. Teman saya itu tidak pernah mengatakan pernah melihat sesuatu yang aneh di dalamnya. Cermin itu lebih dari 30 tahun ada di tangan Manolos, tapi istrinya tidak pernah melihat hantu di dalamnya. Santora membukukan tubuhnya ke arah Mrs. Darling. Ia berbicara dengan suara lirih sekali, sehingga Jupiter mengalami kesulitan untuk menangkap kata-katanya. Cermin itu dihinggapi kutukan, kata Santora. Kutukan Tiago. Semua yang memiliki cermin itu, tapi bukan keturunan Tiago, akan terkena kutukannya. Tapi Diego Manolos tidak terkena kutukan, kata Mrs. Darling menyanggah. Ia bahkan sangat berhasil dalam karirnya. Ia menjadi penasihat kepala negara Rufino. Mungkin kutukan itu menghinggapi istrinya, kata Santora. Ditatapnya Mrs. Darling tanpa berkedip. Coba diceritakan tentang teman Anda, istri Manolos itu, Senyora Darling. Berbahagiakah hidupnya? Mrs. Darling memalingkan muka. Ya, sebetulnya tidak, katanya. Saya rasa Isabella Manolos tidak berbahagia ketika suaminya masih hidup. Saya rasa Manolos bersikap buruk terhadapnya. Tapi kini Manolos sudah meninggal dunia, dan istrinya kemudian langsung mengirimkan cermin itu pada Anda, kata Santora seperti mengingatkan. Betul, itu karena ia tahu saya ingin memilikinya. Mrs. Dani bergidik seakan baru terbangun dari sebuah mimpi buruk. Ia berdiri. Senior Santora, Anda baru saja menceritakan kisah yang tidak masuk akal bagi saya. Tidak mungkin ada orang bisa menghilang ke dalam cermin. Tapi, jika Anda sungguh-sungguh keturunan Tiago, tentunya ada dokumen-dokumen untuk menegaskannya. Maksud saya, surat-surat kelahiran dan surat-surat nikah. Jika cermin ini benar-benar milik keluarga Anda, saya akan berkeras menahannya. Tapi Anda perlu membuktikan dulu bahwa Anda benar-benar berhak. Santora ikut berdiri. Diambilnya paket yang selama itu terletak di atas meja kecil di samping kursi yang didudukinya. Bertahun-tahun lamanya keluarga kami melacak jejak cermin itu, katanya. Ayah saya menyusulnya dari Madrid ke Barcelona, lalu kembali lagi ke Madrid. Saya mengikutinya ke Rufino, tapi ketika sampai ke Janda Manolos, ternyata saya terlambat datang. Kini saya ada di sini. Saya memerlukan waktu lagi untuk mendatangkan surat-surat yang Anda minta. Tapi saya punya waktu. Saya akan memintanya ke Spanyol. Selama itu saya akan menunggu, kata Mrs. Darling. Baik, Senyora, tapi hati-hati saja selama menunggu. Cermin itu berbahaya. Pria berkebangsaan Spanyol itu meninggalkan ruang perpustakaan. Sesaat kemudian terdengar pintu depan dibuka, lalu ditutup kembali. Santora sudah pergi. Ih, bukan main ceritanya tadi, kata Peter terkesan. Ia kelihatan agak pucat. Kisah seram yang dikenal dengan baik, kata Jupiter Jones. Dia pasti berbohong, kata Mrs. Darling dengan nada seperti hendak meyakinkan diri sendiri. Tidak mungkin dia keturunan Tiago. Dan mustahil ada orang bisa menghilang, masuk ke dalam cermin. Jika Santora itu sungguh-sungguh keturunan Tiago, kenapa tidak dari semula langsung dikatakan begitu olehnya? Ketika pertama kali datang kemari, lebih dari seminggu yang lalu. Mungkin karena baru sekarang ingat untuk mengatakannya, kata Jupiter Jones.